Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang satu artikel yang dilakukan oleh peneliti mahasiswa. Penelitian ini berjudul Hubungan Insentif dan Beban Kerja dengan Etos Kerja pada Driver Grab Bike. Komentarnya adalah pada judul ini penggunaan katanya ada yang tidak tepat, yaitu kata dengan. Jadi yang sebaiknya adalah hubungan insentif dan beban kerja terhadap etos kerja pada driver Grab Bike. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara insentif dan beban kerja terhadap etos kerja. Nah, sedangkan pada abstrak ini kalimatnya sudah benar dengan menggunakan kata terhadap etos kerja pada driver Grab Bike. Populasi penelitian yaitu seluruh driver Grab Bike dan diperoleh sampel sebanyak 208 responden menggunakan teknik convenience sampling. Nah, jadi belum menunjukkan lokasinya ya. Jadi populasinya tapi belum menunjukkan populasinya. Harusnya disebutkan populasi dari ditunjukkan lokasi dari populasinya atau samplingnya. Katakanlah di kota Bekasi. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Ya, sebaiknya di sini penggunaan kalimatnya jangan diulang ya. Ada metode gitu ya. Jadi sebaiknya adalah dijadikan satu kalimat ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif dan beban kerja secara parsial maupun secara simultan memiliki hubungan positif signifikan dengan etos kerja. Kembali lagi ini dengan. Sebaiknya menggunakan kata terhadap etos kerja. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa insentif dan beban kerja memegang peran penting dalam meningkatkan etos kerja driver Grab Bike. Kata kuncinya adalah insentif, beban kerja, dan etos kerja. Pendahuluan. Gaya hidup masyarakat yang ingin serba cepat dan instan menyebabkan banyak orang memilih untuk menggunakan transportasi ojek ketika berpergian guna mengurangi atau menghindari kemacetan, khususnya di daerah perkotaan. Karena hal itulah sekarang banyak perusahaan layanan transportasi online berkembang di Indonesia. Sebaiknya ditambahkan lagi antara lain apa-apa-apa. Ya. Adanya aplikasi layanan transportasi online yang dapat diakses lewat smartphone diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan ataupun dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya. Ini kalimatnya terlalu padat ya. Sebaiknya bisa diuraikan kebutuhannya apa, ya, keinginannya apa, ya. Ya, keinginan masyarakat itu apa ya? Misalkan membeli atau memesan barang ya, mengantar jemput ya. Salah satu perusahaan penyedia jasa layanan transportasi online yang berkembang di Indonesia adalah Grab. Kemudian pada paragraf kedua menjelaskan tentang Grab. Grab merupakan perusahaan startup dari Malaysia, asal Malaysia yang kini berkantor pusat di Singapura. Grab menyediakan jasa layanan kebutuhan sehari-hari bagi pelanggan termasuk perjalanan, pesan antar makanan, pengiriman barang, dan pembayaran menggunakan dompet digital. Sebagai perusahaan pertama di Asia Tenggara yang menyandang julukan Dekakorn, Grab menyediakan layanan di 8 negara Asia Tenggara, yakni Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Nah, komentarnya adalah di sini pendahuluannya menggunakan 2 paragraf ya.
sudah lumayan, ya, sudah cukup ya penjelasan tentang Grab. Jadi ada kebutuhan dari masyarakat, kemudian ada pelayanan transportasi yang langsung mengarah kepada Grab. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap transportasi online, ya, jadi meningkatnya ini seharusnya disebutkan ada datanya, data peningkatan permintaan transportasi online. Maka pihak Grab selaku perusahaan yang bergerak di bidang transportasi ingin mendapatkan feedback yang baik dengan memberikan mutu pelayanan terbaik pada konsumen. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik, poin utama yang harus diperhatikan salah satunya adalah para mitra pengemudi atau driver, di mana mereka lah yang melakukan kontak langsung dengan para konsumen. Ya. Jadi konsumen sebetulnya sudah banyak, tidak perlu lagi pakai para. Ya. Kemudian para mitra pengemudi sudah pasti banyak, ya. Jadi tidak perlu lagi ada kata para. Dalam hal peningkatan mutu pelayanan, perusahaan harus dapat memperhatikan kinerja karyawannya. Nah, di sini seharusnya ada suatu kutipan dari artikel siapa yang menyatakan bahwasanya untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan, perusahaan harus memperhatikan kinerja karyawannya, ya. Jadi ini sebetulnya suatu kutipan, ya. Demikian juga tadi di paragraf, kembali lagi di paragraf yang kedua, itu di mana dia sebutkan dekakon, ya. Itu seharusnya ada sumbernya, ada referensinya, ya, referensi tentang Grab, ya. Jadi satu paragraf ini harus ada, satu paragraf yang kedua ini harus ada referensinya dari siapa, ya. Jadi setiap ada satu bentuknya pernyataan itu seharusnya ada referensinya. Oke, kemudian di sini kita lanjutkan. Dalam hal peningkatan mutu pelayanan, perusahaan harus dapat memperhatikan kinerja karyawan. Nah, ini suatu pernyataan, ya. Jadi harusnya ada satu kutipan dari siapa. Peran yang sangat vital dalam mewujudkan prestasi kinerja seorang karyawan adalah dirinya sendiri. Ini juga kutipan, ya, satu pernyataan, ya, pernyataan dari seseorang. Bagaimana ia memiliki semangat etos kerja yang tinggi untuk memberikan pengaruh positif pada lingkungannya. Ya, dikutip dari Sinnamu dalam Harjansah and Myanmar 2015. Ya. Ini cara penulisannya tidak tepat, ya. Seharusnya menggunakan Mendeley, ya. Jadi dalam hal ini dalam membuat satu referensi jangan sampai ada kata dalam, ya. Dalam, ya. Jadi kalau ada kata dalam itu sebaiknya dari referensi yang pertama, dari Sinnamu, ya. Atau cari referensi lain yang memiliki kalimat atau isi kalimat yang hampir sama dengan bagaimana ia memiliki etos kerja dan seterusnya, ya. Jadi dalam membuat kutipan ini salah, ya. Jadi ada kata dalamnya. Yang pertama ada kata dalamnya, kemudian yang kedua adalah mencari referensi itu sebaiknya jangan ada A dalam B. Ya, sebaiknya kita cari referensi yang A, atau kita cari referensi yang lainnya yang juga memiliki pengertian yang sama dengan kalimat yang kita kutip. Selanjutnya, dalam melakukan suatu pekerjaan, tidak hanya keahlian dan kemampuan yang harus dimiliki, tapi juga diperlukan adanya dedikasi, kerja keras, dan kejujuran bekerja. Ya. Ini pun juga merupakan suatu kutipan. Ya. Jadi harus ada referensinya. Suatu pandangan dan sikap terhadap pekerjaan dikenal dengan istilah etos kerja. Ya, jadi harus ada referensinya itu, ya. Kemudian Sinnamu dalam Harjansah, kembali lagi ini Harjansah, tadi Harjansah 2015, ini Harjansah 2017, ya. Jadi sebaiknya ini harus dicari referensi yang Sinnamunya, ya. Ya.
Yaitu karena yang mengemukakan bahwa etos kerja merupakan seperangkat perilaku dan seterusnya ini adalah kutipan dari Sinamo yang dikutip oleh Hardiansah. Ya. Jadi sebaiknya ini kita mencari referensi yang Sinamo atau referensi yang hampir sama dengan kutipan ini. Ya. Yaitu mengemukakan bahwa etos kerja merupakan seperangkat perilaku yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Sedangkan menurut Fadilah dalam Hadiansah lagi ya. Di sini Hadiansah, di sini Hadiansah, di sini Hardiansah. Ya. Nah, ini kita tidak tahu apakah ini orang yang sama atau orang yang berbeda. Yang di sini ada Hardiansah, di sini ada Hadiansah, tapi sini ada Yanmar. Ya. Jadi sebaiknya kita mencari referensi Fadilah, ya, yaitu yang mengatakan etos kerja merupakan semangat kerja yang terlihat dari cara seseorang menyikapi pekerjaan, motivasi yang melatar belakangi melakukan suatu pekerjaan. Jadi di sini ada satu, sebetulnya ada dari Sinamo ya, Sinamo dan Fadilah ya. Hanya saja kutipan Sinamo dan Fadilah ini dikutip oleh Hardiansah ya. Berarti ada referensinya dua tentang etos kerja. Dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa jika seseorang memiliki etos kerja yang tinggi, maka tingkat keinginan untuk bekerja semakin tinggi. Semakin memanfaatkan waktu secara efektif dan memiliki tanggung jawab yang tinggi pula atas tinggi. Nah, ini kalimatnya ada yang salah ini ya. Jadi ada yang seharusnya ada yang harus diedit lagi. Lebih memanfaatkan waktu secara efektif dan memiliki tanggung jawab yang tinggi pula atas pekerjaan yang dimilikinya. Jadi ini ada suatu kalimat yang terkopi dua kali, ada kata-kata tinggi di sini ya, seharusnya tidak ada kata-kata tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hardiansah 2017, ya, jadi ini harusnya menggunakan Mendeley ya, jadi kurung Hardiansah 2017. Jadi cara menulis referensi kutipannya belum pas, belum benar ya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hardiansah, etos kerja dipengaruhi atau terbentuk oleh beberapa faktor, yaitu agama, budaya, sosial politik, kondisi lingkungan, pendidikan, struktur ekonomi, dan motivasi intrinsik individu. Ya. Nah, sebaiknya ini mencari referensi yang memang menguatkan pernyataan ini ya, pernyataan etos kerja dan seterusnya itu ya. Tinggi rendahnya etos kerja satu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi. Nah, ini juga satu pernyataan, harus ada referensinya, yang mampu memberikan insentif pada anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja mereka secara penuh. Jadi harus ada referensinya dari siapa. Pemberian insentif oleh perusahaan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan karyawannya. Ya, ini juga harus ada kutipannya dari siapa ya. Jadi ini saya kira banyak kutipan ini yang bisa mengacu terhadap kutipan ini ya. Menurut Mangkunegara 2009-89, jadi ini juga penulisan sumber kutipannya yang tidak benar ya. Jadi menurut mestinya dalam kurung Mangkunegara 2009. Dalam Rahmat kembali lagi dia mengutip dari yang ada pada tulisan Rahmat dan Hamid dan Hakam ya. Dan ini pun juga Rahmat, Hamid dan Hakam ini juga penulisannya salah ya. Jadi kalau seperti ini harusnya diedit dulu di Mendeley-nya ya. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi untuk mencapai tujuan organisasi. Oke ya. Jadi itu pada paragraf ini adalah penekanannya adalah tentang insentif ya.
Jadi pada paragraf ini adalah tentang insentif ya. Struktur ekonomi, selain struktur ekonomi, faktor penentu etos kerja adalah motivasi interesting. Ya, jadi ini mencoba menghubungkan antara etos kerja dengan motivasi interesting. Ya. Ya, salah satu motivasi interesting itu adalah insentif. Ya. Individu yang memiliki etos kerja yang tinggi adalah individu yang bermotivasi tinggi. Nah, ini harus ada kutipannya dari siapa? Menurut Stipek dalam Irawati, kembali lagi ini ada A dalam B ya. Jadi harusnya kita mencari atau peneliti mencari referensi Stipek ya. Stipek atau yang serupa dengan Stipek ya. Yang mana kutipannya adalah motivasi interesting lebih memunculkan kreativitas, pembelajaran konsep, pencarian tantangan dan kesenangan ya. Jadi harus cari referensinya yang mirip dengan kutipan ini atau mencari dari yang Stipek langsung ya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Irawati et al, ya, ini juga cara menulis sumbernya. Ini juga tidak menggunakan Mendeley ya, tidak menggunakan aturan EPA. Seharusnya kalau menurut EPA adalah kurung Irawati et al 2018 tutup kurung. Salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi interesting adalah beban kerja. Ya. Jadi beban kerja. Jadi di sini menghubungkan antara etos kerja, motivasi kerja, kemudian interesting, ya faktor interesting, kemudian beban kerja. Jadi motivasi interesting adalah beban kerja. Nah, beban kerja berpengaruh signifikan terhadap motivasi interesting. Semakin tinggi beban kerja yang dirasakan karyawan akan berpengaruh besar terhadap motivasi interesting individu, yang pada akhirnya akan menentukan etos kerja. Jadi sudah menghubungkan antara motivasi interesting, beban kerja, dan etos kerja. Ya. Menpan 1997 dalam Putra 2012. Nah ini juga A dalam B, tidak boleh ya. Jadi harus kita mengambil sumber dari yang Menpan saja atau yang mirip dengan kutipannya, yaitu menyatakan bahwa beban kerja merupakan sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam waktu tertentu ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa beban kerja dapat mempengaruhi motivasi interesting seorang yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap etos kerja ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti ini, itu menunjukkan bahwasannya ada pengaruh antara beban kerja terhadap etos kerja, kemudian ada insentif terhadap etos kerja ya. Hanya saja dalam penelitian atau kaitan menjelaskan hubungan ini belum ada referensi yang dari jurnal internasional ya. Jadi ini ada satu kelemahannya untuk referensinya. Nah, selanjutnya dari paragraf, kita lihat lagi dari paragraf 3 ya. Dari paragraf 3 sampai dengan paragraf yang terakhir ya, itu menunjukkan yang kita sebut dengan dukungan penelitian terdahulu ya terhadap apa yang akan dilakukan oleh tim peneliti ini ya. Jadi memperkuat dari apa yang dilakukan oleh peneliti mahasiswa ya. Nah, kan tetapinya fenomena dalam driver Grab ya, itu belum diungkapkan ya. Bagaimana fenomena dari insentif ya pada driver Grab bike dan beban kerja pada driver Grab bike dan etos kerja pada driver Grab bike. Untuk itu
maka sebaiknya dalam membuat fenomena penelitiannya itu yang menyangkut objek daripada penelitiannya, para peneliti ini seharusnya melakukan suatu survei pendahuluan atau preliminary research ya. Jadi survei pendahuluan itu yaitu berdasarkan dari hasil wawancara, pengamatan, dan berdasarkan dari data sekunder. Yang mana data sekunder itu bisa didapatkan dari perusahaan grab bike ya. Misalkan tentang insentifnya ya, atau langsung wawancara dengan beberapa dari uh, dari objek dari penelitian, yaitu driver grab bike-nya sendiri. Bagaimana tentang beban kerjanya ya, bagaimana tentang insentifnya ya, bagaimana tentang etos kerjanya ini ya bisa kita mencarinya dari perusahaan grab bike-nya. Ya, bagaimana tentang etos kerja mereka ya. Jadi fenomena penelitian tentang driver grab bike ini belum diungkapkan. Baru mengungkapkan tentang apa fenomena dari penelitian yang terdahulu ya. Ya. Jadi dalam pendahuluan itu harus ada fenomena dari penelitian yang dilakukan ya, yang diperkuat dengan fenomena penelitian yang terdahulu ya, sehingga variabelnya memang diperkuat ya. Jadi inilah yang disebutkan adanya state of art ya. Jadi state of art itu adalah pernyataan penelitian yang terdahulu yang memperkuat variabel yang diteliti oleh para peneliti ya. Nah, itu mengenai komentar tentang pendahuluan. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, maka permasalahan kembali lagi di dalam fenomena tadi yang belum terungkapkan tadi, belum ada terungkap masalahnya ya, masalah yang ada dalam driver grab bike ya. Nah, di sini belum tergambarkan permasalahannya, sudah menyimpulkan tentang perumusan masalahnya, yaitu bagaimana hubungan insentif dengan etos kerja pada driver grab bike. Yang kedua adalah bagaimana hubungan beban kerja terhadap etos kerja ya. Jadi dengan ini diganti dengan terhadap etos kerja pada driver grab bike. Secara simultan bagaimana hubungan insentif dan beban kerja terhadap etos kerja pada driver grab bike. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mencari, mengetahui, serta mengidentifikasi hubungan insentif. Apakah ada hubungan insentif? Apakah ada hubungan yang kuat insentif dan beban kerja terhadap etos kerja pada driver grab bike? Jadi kalimatnya harus diperbaiki ya. Oke, nah selanjutnya mengenai tinjauan pustaka ya. Nah, tinjauan pustaka di sini adalah yang pertama adalah tentang insentif. Menurut Nawawi dan Lestari ya, jadi ini penulisannya harus mengacu pada cara penulisan di Mendeley ya. Harusnya Nawawi 2018 nah, dalam Lestari ya. Jadi seharusnya dari Nawawi saja ya. Jadi peneliti seharusnya mencari referensi dari Nawawi atau referensi lainnya yang kutipannya hampir sama ya. Jadi menurut Nawawi, insentif merupakan penghargaan atau kompensasi yang diberikan oleh perusahaan untuk mendorong produktivitas kerja para karyawannya. Ya, jadi udah karyawannya tidak perlu lagi pakai parah ya. Sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memotivasi karyawan yang berprestasi untuk tetap bekerja di perusahaan. Rifai 2018 kembali lagi ini ya, cara penulisannya belum menggunakan Mendeley ya, atau menggunakan sistem APA ya. Dalam sejati, nah kembali lagi ini juga A dalam B ya. Ya, jadi seharusnya mencari referensi dari Rifai atau referensi yang serupa dengan kutipan dari Rifai, yaitu menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator untuk menentukan jumlah besaran insentif. Ya, sudah ada kata jumlah, ada kata besaran. Jadi ini salah satu
saja yang harus digunakan kata jumlah atau kata besaran yang akan diberikan pada karyawan. Jadi indikatornya adalah kinerja, lama kerja, senioritas, kebutuhan, keadilan, kelayakan, dan evaluasi jabatan ya. Nah, di sini untuk insentif ini ada dua referensi, yaitu Nawawi dan Rifai ya. Nawawi dan Rifai ya. Nah, sebaiknya satu variabel itu ya, minimal itu ada 3 sampai 5 referensi yang menguatkan ya, menguatkan tentang variabel insentif ya. Yang kita ambil dari jurnal yang terdahulu ya, dari hasil penelitian yang terdahulu, atau bisa juga dari buku referensi yang terbaru ya. Ya. Biasanya diambil dari buku tentang sumber daya manusia ya, tentang insentif ya. Jadi indikator ini adalah indikator yang memang nantinya kita gunakan dalam penelitian ya. Indikator ini yang kita gunakan dalam kuesioner ya. Jadi yang dijelaskan dari tinjauan pustaka, indikator ini dapat mungkin adalah indikator yang kita ambil atau kita gunakan pada kuesioner. Nah, selanjutnya beban kerja. Beban kerja merupakan sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam waktu tertentu. Menpan dalam Putra ya. Ini harusnya sumbernya dari Menpan saja ya. Jadi tidak boleh lagi ada A dalam B. Ya. Yang keduanya terjadi kesalahan penulisan ya. Menpan dalam Putra ini di dalam kurung ya. Jadi ada dua kesalahan di sini, ada kesalahan penulisan dan kesalahan referensinya ya, yang masih menggunakan A dalam B. Jadi harus kita cari yang A-nya saja, atau kita mencari yang serupa dengan A. Tanda-tanda beban kerja berlebih, ya, ini menurut Munandar 2001, diantaranya mudah tersinggung, kelelahan fisik dan mental. Adapun indikator beban kerja menurut Menpan, di sini tidak jelas ini Menpan kemudian kurung Sitepu dalam Wirawati ya. Jadi cara penulisannya masih belum sesuai dengan aturan EPA ya. Adalah sebagai berikut. Jadi indikatornya dalam beban kerja ya. Ini adalah waktu kerja, jumlah pekerjaan, faktor internal tubuh, faktor eksternal tubuh ya. Nah ini terlalu singkat, internal dan eksternalnya ini seharusnya diuraikan lagi apa saja ya, secara singkat diuraikan ya. Apa saja maksud dalam faktor internal tubuh dan faktor eksternal tubuh ya. Jadi sedapat mungkin adalah indikator yang disebutkan di sini adalah indikator-indikator yang peneliti gunakan dalam kuesioner. Ya. Kemudian etos kerja. Menurut Sinamo, nah ini juga cara pengutipannya, cara referensi pengutipannya yang masih belum benar, apalagi dalam Hadiansah dan Yanwar. Ya. Etos kerja merupakan seperangkat perilaku kerja positif dan bermutu tinggi yang berakar pada kesadaran yang jernih dan keyakinan yang kuat pada paradigma kerja yang holistik. Ya. Etos kerja berkaitan erat dengan kepribadian, perilaku, dan karakter. Ya, dari Hardiansah. Jadi ini ada Hardiansah, ada Hardiansah. Ya, saya tidak tahu ini apakah ini orang yang sama atau yang berbeda. Etos kerja karyawan yang tinggi sangat dibutuhkan agar organisasi perusahaan dapat berkembang, bahkan memenangkan persaingan dalam pasar. Ya. Ini pun harus ada kutipannya dari siapa. Selanjutnya Selamun dan kawan-kawan 1995, ini cara membuat referensi kutipannya masih salah ya. Yang kedua masih mengacu A dalam B ya. Mengungkapkan bahwa seorang pegawai yang memiliki etos kerja yang tinggi memiliki indikator atau dicirikan sebagai berikut. Jadi kalimatnya masih terasa kurang baik ya. Jadi mengungkapkan bahwa seorang pegawai yang memiliki etos kerja yang tinggi ya memiliki indikator sebagai berikut. Harusnya seperti itu ya. Yang pertama adalah kerja keras,
ya, di mana pegawai mempunyai sikap mabuk kerja untuk dapat mencapai sasaran yang ingin dicapai. Disiplin kerja, di mana pegawai memiliki sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat pada peraturan yang berlaku. Jujur, di mana pegawai dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Tanggung jawab, di mana pekerjaan, jadi ini ada tipu ya. Jadi dalam penulisan satu artikel dapat mungkin kesalahan mengetiknya itu tidak ada. Ya, jadi bukan sedikit mungkin, tapi tidak ada kesalahan pengetikan. Yang dilakukan merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan ketekunan dan keunggulan. Kemudian rajin, terciptanya kebiasaan pribadi karyawan untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai. Dan tekun berarti rajin, kerja keras, dan bersungguh-sungguh. Ya. Nah, di sini etos kerja ini adalah Y-nya, ya. Sebaiknya dimulai pada tinjauan pustaka itu etos kerja dulu, kemudian insentif, kemudian baru beban kerja. Ya. Jadi mulailah tinjauan pustaka itu dari Y-nya, kemudian X1 dan X2-nya. Ya. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini sebaiknya ditulis adalah metode penelitian. Kalau bahasa Inggrisnya adalah research method. Ya. Nah, di bawahnya ditulis metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses hipotesis, pengambilan data langsung di lapangan, pengolahan data, dan kesimpulan sampai dengan penulisannya menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, merumus, dan kepastian data memori. Ya. Sebaiknya ini terlalu panjang, cukup menggunakan aja metode penelitian adalah menggunakan metode kuantitatif titik ya. Karena yang lainnya ini adalah pengertiannya ya. Jadi di dalam membuat satu artikel dianggap yang membaca artikel itu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan metode kuantitatif ataupun dengan metode kualitatif ya. Jadi tidak perlu lagi diterangkan artinya atau diterangkan diuraikan maksud dari pendekatan kuantitatif. Kemudian populasi dan sampel. Nah, di sini para peneliti ini membagi-bagi, ada populasi sampel, ada jenis data, ya. Kemudian ada identifikasi variabel ya. Seharusnya setiap masing-masing itu tidak perlu ada judul, tapi langsung saja dalam suatu bentuk paragraf. Ya. Jadi subjudulnya ini bisa kita hilangkan saja dan kita langsung ke paragrafnya. Di sini populasi adalah keseluruhan atau suatu kesatuan objek pada tempat dan waktu dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai, seluruh pengemudi Grab Bike. Jadi yang kalimat yang pertama ini sebaiknya tidak perlu kita masukkan ya, karena ini adalah suatu penjelasan ya. Langsung saja populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengemudi Grab Bike. Sampel adalah sebagian yang akan diteliti. Nah, ini juga tidak perlu ya. Sampel yang diambil adalah harus mewakili populasi, juga tidak perlu karena pembaca sudah mengerti ya. Nah, langsung saja ke teknik. Jadi di sini yang kita ambil adalah ini populasi ya. Populasi dalam penelitian ini, kemudian teknik pengambilan sampel adalah metode convenient atau sampel kebetulan atau sampel. Baiknya sampai sini saja ya. Yang lainnya tidak perlu kita gunakan. Nah, kemudian kedekatan geografi juga tidak perlu, memberikan waktu untuk berpartisipasi terhadap studi. Ya. Kemudian langsung saja penelitian ini mengambil sampel 208 responden. Ya. Jadi kalimatnya menjadi lebih ringkas, yaitu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengemudi Grab Bike. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah convenient sampling. Ya. Kemudian
Confidence sampling berarti yang ini tidak dipakai ya. Kemudian penelitian ini mengambil sampel sebanyak 208 responden. Jadi kalimatnya lebih singkat tapi padat ya. Sehingga dalam penjelasan tentang metodologi penelitian itu tidak perlu lagi dimasukkan teorinya ya, atau kata-kata yang bersifat teorinya. Kemudian jenis dan sumber data ini juga tidak perlu, ada judulnya ya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Ya, oke. Data primer didapatkan melalui kuesioner, ya, melalui kuesioner. Jadi yang tetap dipertahankan adalah sampai sini ya. Ini tetap dipertahankan ya. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan dua cara, yaitu kuesioner online dan offline ya. Ini tetap dipertahankan ya. Sedangkan data sekunder didapatkan dari artikel ilmiah. Ya. Dari artikel ilmiah ini bisa dipakai ya. Kemudian skala pengukuran digunakan dalam kuesioner ini adalah skala Likert. Ya. Adalah skala Likert 1 sampai 5 ya. Cukup sampai situ ya, tidak perlu kita jelaskan ini skor 1 apa, 2 apa, 3 apa ya. Kemudian identifikasi variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri pada dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel tersebut adalah ya, yaitu variabel terikatnya adalah X1-nya adalah insentif, X2-nya beban kerja, variabel terikatnya adalah etos kerja. Ya. Kemudian kerangka penelitian, ya. Kerangka penelitian, ya ini sudah baik ya. Jadi ada panah dari insentif ke etos kerja, beban kerja terhadap etos kerja, dan keduanya ini dikurung ya, berarti dua-duanya terhadap etos kerja. Jadi ada 3 hipotesa ya. Yaitu hipotesa 1, insentif berhubungan positif. Harusnya ada kata-kata tambah kata positif ya. Insentif berhubungan positif secara signifikan dengan etos kerja ya. Kemudian beban kerja berhubungan positif secara signifikan dengan etos kerja ya. Kemudian insentif dan beban kerja secara simultan berhubungan secara signifikan dengan etos kerja. Ya, jadi itu sehingga dari metodologi ini bisa lebih singkat lagi ya dalam penyajiannya. Kemudian metode analisis data. Uji validitas, uji instrumen. Nah, uji validitas menunjukkan sejauh mana pertanyaan atau butir dalam kuesioner atau suatu alat tes mampu mewakili secara keseluruhan perilaku sampel dalam penelitian. Uji validitas dinyatakan valid apabila hasil ukur dari pengukuran tersebut mencerminkan secara tepat keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Alat tes yang digunakan yang dikatakan valid apabila setiap variabel memiliki, jadi bukan setiap variabel tapi setiap indikator ya. Setiap indikator, karena kita tidak pernah mengukur variabel, yang kita ukur adalah indikatornya ya. Di mana R hitungnya lebih besar daripada 0,3 ya. Atau di mana nilai validitasnya adalah valid pada 5% atau 1% ya. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu alat ukur seperti kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan reliable apabila jawaban responden terhadap pertanyaan serta pernyataan yang ditunjukkan adalah konsisten dan atau stabil jika diuji kembali dari waktu ke waktu. Alat tes dikatakan reliable apabila setiap variabel memiliki nilai kerombak alfa sebesar 0,6. Kemudian uji klasik. Uji klasik di sini ada uji normalitas, ada uji multikolonias, ada uji heteroskedastisitas. Padahal uji klasik itu ada 5. Jadi yang kurang di sini adalah uji linearitas dan uji autokorelasi ya. Jadi masih ada kurang ya.
kurang tentang uji klasik ya. Jadi uji klasik itu ada 5, uji normalitas, uji multikolenialitas, uji heteroskedastisitas, uji linearitas, dan autokorelasi. Analisa regresi, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis regresi berganda menggunakan persamaan seperti berikut. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Ya. Kemudian jelaskan apa arti dari notasi tadi ya. Kemudian uji T. Uji T menunjukkan apakah variabel insentif dan beban kerja berpengaruh secara parsial terhadap etos kerja. Nah, di sini ada berpengaruh ya, padahal dalam judulnya ada hubungan ya. Jadi kalau kita kembali ke atas ya, ini kan hubungan, tapi di sini adalah pengaruh ya. Nah, ini yang terkadang ya banyak yang terjebak ya. Jadi judulnya adalah hubungan, tapi di sini adalah uji T-nya adalah berpengaruh ya, pengaruh ya. Kemudian uji F bertujuan untuk melakukan apakah insentif dan beban kerja berpengaruh secara simultan ya. Jadi ini kembali lagi ada sesuatu yang ketidakcocokan antara judul dengan apa yang dilakukan ya. Jadi judulnya adalah hubungan, tapi di sini adalah pengaruh ya. Nah, kalau hubungan itu umumnya adalah menggunakan korelasi ya. Nah, untuk korelasi itu dinyatakan signifikan apabila nilai alfanya itu nilai alfa hitungnya itu adalah lebih kecil daripada 5% ya atau 1% ya. Nah, ini ada satu kesimpangsiuran apakah yang akan dilakukan ini adalah penelitian tentang hubungan atau tentang pengaruh ya. Nah, kalau hubungan berarti tidak perlu lagi ada teori uji T, tapi langsung saja tentang korelasi ya. Kemudian untuk yang simultannya itu bukan uji F, tapi adalah R square ya. Nah, namun demikian di sini ditambahkan lagi ada koefisien determinasi, yaitu yang digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya pengaruh lagi. Nah, ini ada kata pengaruh lagi di sini ya, yang penggunaannya yang tidak tepat ya. Uji koefisien determinasi itu bukan pengaruh, tapi merupakan kontribusi ya, kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat ya. Kemudian ini yang disebut dengan R square ya. Sedangkan korelasinya adalah akarnya ya. Jadi di sini adalah penggunaan alat statistiknya masih tidak tepat ya. Di judulnya adalah hubungan, tapi di dalamnya di metodologinya adalah pengaruh penggunaan uji T atau JF. Kalau judulnya itu hubungan, berarti di sini adalah analisa tentang korelasi dan analisa tentang R besar ya. Jadi korelasi antara variabel independen terhadap variabel dependen ya. Ya, jadi penggunaan uji statistiknya kurang tepat atau tidak tepat ya. Nah, kecuali kalau misalkan judulnya di atas itu adalah analisa pengaruh ya. Analisa pengaruh insentif dan beban kerja terhadap etos kerja ya. Nah, di situ yang harus diperbaiki ya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, untuk pembahasan di sini ada karakteristik responden. Karakteristik responden dari 208 responden memiliki karakteristik sebagai berikut ya. Nah, di sini harusnya diberi penjelasan ya. Minimal penjelasan yang besar saja. Misalkan dari responden berdasarkan jenis kelamin itu 91,8% adalah laki-laki ya. Kemudian dari segi usia yang paling terbanyak yang mana? Yaitu dari yang usia antara 20 sampai 30 tahun ya. Jadi yang terbanyak saja yang kita tampilkan ya, yang kita berikan komentar ya. Kemudian dari segi pendidikan ini yang terbanyak yang mana?
yaitu dari SMA dan sederajat, yaitu 79,3%. Ya. Jadi harus ada komentarnya di sini ya. Kemudian uji instrumen penelitian, uji validitas. Ya. Hasil uji validitas menggunakan program SPSS 26 dihasilkan sebagai berikut. Ya. Nah, di sini komentarnya adalah tidak ada nomor tabel ya, nomor tabel tidak ada. Kemudian di sini tabel korelasinya juga tidak ada nomor tabel ya. Hasil keterangannya adalah hasil uji validitas terhadap variabel insentif, beban kerja dan etos kerja menunjukkan setiap variabel ya memiliki R hitung lebih besar dari 30. Jadi di sini ada penggunaan kata-kata yang salah. Seharusnya adalah setiap indikator dari variabel, masing-masing variabel insentif dan beban kerja dan etos kerja memiliki nilai R hitung lebih besar dari 30 atau signifikan pada 0,000 ya. Ya, jadi berarti bahwa keseluruhan variabel dalam kuesioner adalah valid, bukan variabel, tapi keseluruhan indikator dalam variabel adalah valid ya. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas di sini menunjukkan nilai kerombahnya seperti pada tabel. Di sini belum ada nomor tabelnya ya. Hasil uji reliabilitas terhadap variabel insentif beban kerja menunjukkan setiap variabel memiliki nilai kerombah 0,6. Dengan demikian berarti seluruh variabel dalam kuesioner dalam penelitian ini adalah reliable ya. Oke. Jadi yang belum ada di sini adalah tabel nomor tabel. Kemudian uji klasik. Uji klasik ini adalah uji normalitas ya. Uji normalitas di sini menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Ya. Di sini pada uji klasik ini yang dilihat adalah yang terakhir, angka terakhir ini adalah 0,2 ya, di mana sudah lebih besar dari 0,5 berarti pada penelitian ini memiliki distribusi data normal. Jadi yang dimaksud dengan uji klasik data normal di sini adalah bukan uji residual ya, bukan uji residual. Ya. Uji residual ini memang juga merupakan bagian dari analisa regresi yang menguatkan bahwasanya residualnya berdistribusi normal. Tapi yang disebut dengan uji klasik ini adalah distribusi dari variabel insentif, kemudian beban kerja dan etos kerja, masing-masing itu distribusinya adalah normal ya. Jadi ini adalah kesalahan menggunakan uji klasik tentang uji normalitas. Jadi yang dimaksud dengan uji normalitas ini adalah dalam uji klasik itu adalah uji normalitas dari data setiap variabel. Yaitu dalam hal ini adalah data insentif, beban kerja, dan etos kerja. Kemudian uji multikolenialitas. Ya, uji multikolenialitas ini berdasarkan nilai toleran dan VIF. Berdasarkan hasil, kembali lagi di sini judul tabelnya belum ada ya. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolenialitas. Bukan model ya, tetapi data. Ya, data dalam regresi ya tidak terjadi multikolenialitas antara variabel bebas ya. Hal ini dikarenakan hasil nilai toleransi masing-masing variabel adalah 0 di atas lebih dari 0,1 ya. Jadi toleransi itu definisinya di antara 0 sampai 1 ya. Ya, ini sebesar 0,533 dan X2 sebesar 0,533. Selain itu dapat dilihat pula dari VIF lebih kecil dari 10 ya. Jadi untuk VIF itu adalah di antara 1 sampai 10, kalau toleransi itu dari 0 sampai 1 ya. Maka dia dikatakan tidak ada multikolenial. Kemudian uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini adalah dalam tulisan ini model regresi linear yang baik adalah model regresi yang tidak membentuk pola jelas ya, serta menyebar di atas dan di bawah angka. Jadi bukan model regresinya tetapi data ya, data dari residual ya.
Jadi sini ada kesalahan dalam menjelaskan apa yang disebut dengan uji heteroskedastisitas. Jadi bukan model regresi yang bentuk pola yang yang tidak jelas ya, tapi adalah data dari residual ya. Karena di sini adalah residual regression residual standardized ya. Jadi residual itu adalah selisih antara data pengamatan dengan data yang di forecast ya. Ya. Kemudian di sini adalah regression standardized residual terhadap regression standardized predicted value ya. Jadi penjelasannya yang keliru di sini pada uji heteroskedastisitas. Oleh karena itu ini seharusnya diperbaiki bahwasanya bukan modelnya, model regresi yang tidak membentuk pola, tapi adalah data residualnya yang tidak berbentuk pola ya. Kembali cek lagi tentang teorinya apa itu yang dimaksud dengan heteroskedastisitas ya. Berdasarkan hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bukan model regresinya, tapi residual dari model regresi ya. Tidak terjadi heteroskedastisitas karena pola dari residualnya adalah menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan bersifat atau bersifat homokedastisitas. Di sini ada kalimat yang penjelasan yang salah ya. Ya di sini seharusnya pengertian homokedastisitas ini adalah pada pengertian varian ya. Sedangkan untuk ini adalah heteroskedastisitas. Ini ada perbedaan yang mendasar antara heteroskedastisitas dan homoskedastisitas ya. Jadi dalam hal ini adalah dia hetero ya, bukan homoskedastisitas ya. Jadi kembali lagi harus ditinjau lagi teorinya apa itu yang dimaksud dengan heteroskedastisitas dan homoskedastisitas. Kemudian analisa regresi ya. Jadi analisa regresinya di sini menunjukkan tabel koefisien dari regresi ya. Nah, kembali lagi ke judulnya. Judulnya menyatakan hubungan. Tapi dalam penelitian ini menyatakan pengaruh ya. Menyatakan pengaruh dengan menampilkan nilai koefisien. Harusnya adalah menganalisa dari tabel korelasi ya. Nah, di sini dinyatakan berdasarkan hasil pengujian diperoleh persamaan regresi sekian ya dari persamaannya ya. UJT. Nah, di sini belum ada ya, memang ini adalah menggunakan cara statistik yang tidak tepat, yang sesuai dengan judulnya. Kecuali kalau judulnya itu adalah pengaruh, maka uji regresi bergandanya ini bisa kita gunakan ya. Nah, kalau semisalnya judulnya adalah pengaruh, maka ini dapat kita gunakan. Berdasarkan hasil statistik diperoleh uji T sebagai berikut. Nilai T hitung adalah 8,54 dengan signifikan 0, maka 1 diterima. Hal ini berarti insentif memiliki hubungan positif. Nah, bukan hubungan, tapi pengaruh ya. Kalau judulnya pengaruh di atas. Ya. Kemudian nilai T hitung untuk variabel beban kerja adalah 63 dengan nilai signifikan 0 lebih kecil dari 5%, maka H2 diterima. Maka H2 diterima ya. Hal ini berarti bahwa beban kerja memiliki hubungan positif. Ya. Berarti bukan hubungan positif, berarti korelasi positif. Kalau hubungan itu adalah menggunakan angka korelasi atau tabel korelasi ya. Demikian juga untuk uji F ya. Uji F ini tidak ada judul tabelnya ya. Judul tabelnya, kemudian kalau di atasnya itu judulnya berpengaruh ya, kata-kata pengaruh, maka uji F-nya ini adalah bisa kita gunakan ya. H3-nya diterima, H0-nya ditolak ya. Namun demikian kalau misalkan judulnya itu adalah hubungan, maka ini bukan uji F yang kita gunakan, tapi R besar. R besar yang mana adalah akar dari koefisien determinasi. Yaitu pada tabel berikut ya. Jadi tabel koefisien determinasi ini yang kita gunakan ya.
Jadi R besarnya adalah 0,79, artinya 75% hubungannya uh, antara variabel insentif dan beban kerja terhadap etos kerja ya. Nah, kalau di atas itu judulnya adalah pengaruh, ya ini masih bisa kita pakai ya. Jadi dia di mana di sini adalah sebesar 0,633, yang berarti bahwa insentif dan beban kerja menjelaskan pengaruh. Nah, bukan menjelaskan pengaruh, berarti mempunyai kontribusi ya, kontribusi terhadap etos kerja, atau etos kerja dapat dijelaskan dengan sebesar 63% dari insentif dan beban kerja. Sedangkan yang sisanya ini dipengaruhi oleh faktor lain ya, atau variabel lain. Langsung saja variabel lain ya, karena kita bicara variabel yang tidak masuk dalam penelitian ini ya. Nah, kekurangan dari penelitian ini tadi adalah kerancuan dari menggunakan metode analisisnya, apakah menggunakan uji T, uji F, atau menggunakan uji korelasi atau R besar ya. Kemudian dalam memperkuat hasil penelitian ini belum diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu. Nah, sebaiknya dalam pembahasan ini diperkuat ya, diperkuat bahwasanya yang mempunyai hubungan atau yang mempunyai pengaruh tergantung judulnya ya, itu terhadap masing-masing etos kerja, terhadap insentif terhadap etos kerja diperkuat oleh penelitian siapa ya, atau bertentangan dengan penelitian siapa ya. Yang lebih baik adalah diperkuat oleh penelitian siapa saja ya. Jadi diperkuat oleh 2 atau 3 penelitian yang terdahulu. Kemudian demikian juga yang dengan beban kerja terhadap etos kerja ya, hasil penelitian ini adalah sesuai yang dilakukan oleh A, B, C ya. Kemudian begitu juga dengan pengaruh secara simultan ya, itu adalah sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh siapa, X, Y, Z ya. Sehingga hasil penelitian dari tim peneliti ini diperkuat atau sama atau mempunyai kekuatan secara ilmiah ya, karena sesuai dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan ya. Kemudian kesimpulannya. Nah, kesimpulan ini adalah kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan atau sesuai dengan pembuktian hipotesa ya. Dalam hal ini karena judulnya tadi judulnya seharusnya adalah pengaruh, maka ini kesimpulannya cocok. Tapi kalau judulnya adalah hubungan, maka di sini harusnya kesimpulannya bagaimana hubungan antara insentif dengan etos kerja, beban kerja terhadap etos kerja, kemudian kedua-duanya insentif dan beban kerja terhadap etos kerja ya. Kemudian saran ya. Sarannya ini adalah saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan ya. Nah, di sini sarannya tentunya sarannya karena yang berkaitan dengan pengaruh tadi ya. Tapi bukan saran yang berhubungan dengan judul yang ada, judul yang menyatakan hubungan ya. Jadi apa perbedaannya antara hubungan dengan pengaruh? Kalau pengaruh itu berarti sudah ada hubungannya ya. Tapi kalau hubungan itu belum tentu ada pengaruhnya ya. Ya hanya hubungan saja, hubungan secara statistik atau hubungan secara teori, atau hubungan itu bisa hubungan secara teori atau hubungan secara statistik ya. Ya yang terbaik tentunya adalah hubungan yang secara statistik dan yang telah dibuktikan oleh penelitian yang terdahulu ya. Kemudian daftar pustaka ya. Daftar pustaka tadi kita lihat di atas itu ada beberapa, di sini ada Hardiansa, berarti ini orang yang berbeda ya. Kemudian ini sudah menggunakan, kalau dilihat dicek ini sudah menggunakan Mendeley karena dia ada blok hitamnya, akan tapinya di atas itu ada penulisan yang belum standar dari Mendeley ya. Nah, di sini kalau kita lihat adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, daftar pustaka ada 8 ya.
Nah, sebaiknya adalah daftar pustaka itu kalau misalkan satu variabel itu 3 ya, itu aja sudah 9 ya. 9 kemudian diperkuat di pendahuluan ya, di latar belakang itu juga ada 9 lagi. Jadi minimal daftar pustaka di sini minimal ada 18 ya. Minimal ada 18 ya. Belum lagi ada lagi yang tadi di dalam pembahasan itu ada yang menguatkan lagi ya. Sehingga bisa jadi dasar pustaka itu bisa menjadi 20 ya atau lebih ya. Jadi itu komentar dari hasil penelitian ini yang mudah-mudahan ini adalah bermanfaat bagi mahasiswa dalam membuat artikel atau membuat tulisan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.